Ada sebuah STB, mereknya adalah MXQ Pro 4K 5G, yang katanya tuh mati total, udah lama nggak dipakai. Gimana cara memperbaiki set-top box ini? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi yang pertama harus kita lakuin itu sebetulnya adalah mengukur apakah adaptor ini masih ada tegangan outputnya. Outputnya di sini tertulis 12 volt 1 ampere. Langsung aja lah kita siapin sebuah alat seperti ini, avometer digital, dan kita akan atur ringnya ke 200 volt DC. Kalau misalnya khawatir adaptornya tuh over voltage, kita bisa naikin ke 1000 volt DC supaya avometernya aman. Langsung sekarang coba kita tes adaptornya ada tegangan 12 volt apa enggak. Kita colokin ke arus listrik 220 volt seperti ini guys. Terus yang bagian luar ini biasanya negatif, yang bagian dalam positif. Kita cek tuh kan, ketahuan penyakitnya, adaptornya rusak tuh kan, cuman keluar 1,5 volt. Ini adaptornya rusak nih. Jadi adaptor ini kalau nggak diganti, STB-nya nggak akan pernah sembuh. Sekarang coba kita cari adaptor yang kira-kira spesifikasinya hampir mirip, 12 volt 1 ampere. Aku mau cek dulu kira-kira aku masih punya stok apa enggak. Dan ternyata aku punya dua nih. Nggak tahu ini masih bisa dipakai apa enggak. Moga-moga aja kepalanya sama dan masih bisa dipakai. Kepalanya sama sih, dua-duanya. Coba kita tes ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Yang mana dulu kira-kira ya? TK mereknya. Huawei. Ini adaptor murah. 15 ribuan. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus kita tes berapa volt kah tegangan yang terukur di sini. Kita lihat sama-sama. Tegangannya 0 volt. Rusak ini tiba. Seingat aku nggak punya stok sih. Kalaupun ada barangnya rusak. Coba kita tes yang satu lagi, yang mereknya Huawei. Merek bagus ini. Berapa volt kira-kira tegangan dari adaptor ini? Oh, ini masih bagus nih, 12 volt. Yang merek Huawei. Sekarang coba kita tes. Oh, salah. Adaptornya untuk STB ini aturan bukan 12 volt tapi 5 volt. Karena ada tulisannya di sini. Kalau pakai yang 12 volt rusak nih. Terbakar dia. Salah. Jadi kita harus cari adaptor yang benar-benar sama persis 5 volt. Dan akhirnya aku udah dapet adaptornya yang masih baru dan bagus, 5 volt 2 ampere. Mereknya adalah Westar Power Adapter. Yuk kita cek. Susah banget. Ini dia barangnya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Nyala dia. Kita ukur berapa volt tegangan dari adaptor ini. Tuh, terukur 5,6 volt, 5,7 volt. Terukur 4,5 volt, 5, sekian. Bagus. Kalau memang angkanya naik turun itu karena probe-nya enggak pas nempelnya di sini, dia goyang-goyang. Sekarang ayo kita tes MXQ Pro ini dengan adaptor yang baru aja aku beli. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Gimana? Mau hidupkah dia? Dan aku nggak melihat ada lampu sama sekali di sini.
Terus aku juga nggak lihat ada tombol on off-nya sama sekali. Apa perlu kita bongkar ini? Perlu lah ya. Coba kita bongkar, kira-kira dia rusak apa enggak. Kok nggak ada lampu-lampunya sama sekali nih. Kita butuh beberapa alat untuk membongkar ini. Mungkin obeng. Coba kita cari skrupnya ada di mana nih. Coba kita ambil obeng dulu. Yang kita butuhin adalah obeng min yang gepeng, yang paling gepeng, seperti ini nih. Tuh kan, skrupnya ada di balik karet kaki ini. Kita ambilin seluruh kaki dari STB ini, terus kita ambil obeng plus atau obeng min bebas. Kita buka skrupnya, ada 4 buah di sini. Kita pakai obeng plus biar lebih cepat. 1, 2, 3, 4. Terus kita kumpulin dulu skrup-skrupnya. Coba kita congkel di sini. Tuh. Kita ambil mesinnya. Kita lihat apakah ada yang salah dengan mesin ini sampai dia nggak hidup sama sekali. Pas dicolokin adaptor 5 volt. Ini ada tombol loh di sini nih. Tombolnya bakal ketekan kalau misalnya dimasukin jack apa, jack TRS biasanya ke sini. Ini soket apa sih? Mana dia? Soket AV atau SPDIF. Kita nggak fokus ke situ, kita fokus ke nyala apa enggaknya perangkat ini. Kita colokin lagi ke arus listrik 220 volt adaptornya. Terus kita colokin di sini adaptornya. Nggak ada lampu yang nyala sama sekali di sini. Tapi mungkin ini memang nggak ada lampunya. Oh, ada lampunya tuh di sini nih. Nih, di sini. Nggak kelihatan. Dia kedip-kedip aja. Hidup ternyata. Tuh, lampunya kelip-kelip. Kalau gitu kita cabut aja lah dari arus listrik 220 volt. Terus kita tes ke monitor kira-kira muncul gambar apa enggak. Hidup ternyata. Dan IC ini yang ada pendinginnya nih, waktu aku pegang panas, artinya dia udah bekerja. Kita pasang lagi, kita coba tes di TV atau di monitor, keluar gambarnya apa enggak. Kita pakai monitor komputer deh. Untuk ngetes dia normal apa enggak. Wah, kakinya kemana satu ini? Kakinya hilang satu. Nggak apa-apa lah. Kesamplo, oh nempel di sini nih, nempel di jari. Mau ngetes pakai monitor tapi malah fokus ke kaki karena hilang. Sekarang kita colokin kabel HDMI ke monitor. Habis itu kabel HDMI-nya kita colokin ke STB. Seperti ini. Terus monitornya kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Monitornya hidup. Terus adaptornya kita colokin ke sini, ke STB. Kita lihat ada signalkah yang dikirim ke monitor. Kita coba matiin dulu monitornya. Kita hidupin monitornya. No signal loh. Nggak ada signal masuk ke monitor. Artinya meskipun dia hidup tapi cacat gitu. Jadi rusak. Terus apa yang mau diperbaiki kalau kondisinya kayak gini? Biasanya sih nggak ada, karena barang-barang yang di dalam itu nggak bisa diganti. IC-nya nggak ada dijual rata-rata. Tuh kan, nggak nampil sama sekali ya. Dan di sini nggak ada tombolnya sama sekali loh. Sama sekali nggak ada tombolnya. Atau kalau penasaran kita bongkar lagi aja lah ya. Adaptornya kita cabut dulu, kita bongkar lagi. Tadi dia hidup kok, ada lampu-lampunya nyala. Tapi ternyata waktu dites ke monitor dia nggak nampil sama sekali. Nggak tahu kenapa, jadi ayo kita cari tahu dulu. Minimal pertama kita bongkar lagi deh, seperti ini. Kita ambil mesinnya. Tuh, mesinnya panas. Kita colokin adaptornya. Tangan kita jangan megang-megang IC ya. Tuh, nyala kok dia, kedip-kedip tuh. Kita colokin HDMI. No signal. Apa dia belum on ya? Karena remote-nya nggak ada. Ini kan nggak ada tombolnya sama sekali nih. Coba ini ada tombol, kita pencet tombol ini. Tombol apa ini? Nggak ngaruh.
Ada suara loh di sini, ngik 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 gitu. Ya IC-nya panas. Kita cabut deh. Aku coba pengen cari remote-nya dulu. Kira-kira remote-nya ada apa enggak? Coba kita operasikan dengan remote. Dan ternyata setelah dia diganti adaptor bisa hidup, tapi nggak nampil di layar. Dan sekarang opsi selanjutnya adalah kita coba untuk tes menggunakan remote. Karena kita nggak bisa mengoperasikan set-top box ini tanpa remote. Nggak ada tombolnya sama sekali. Kita nggak tahu, nggak ada indikator sama sekali, nggak ada tombolnya sama sekali. Jadi salah satu cara untuk mengetahui STB ini bisa hidup apa enggak harus menggunakan remote. Jadi kita harus cari dulu remote-nya. Yang tadi kita harus cari adaptor, sekarang kita harus cari remote aslinya. Aku udah punya remote-nya nih. Tuh. Masih baru ternyata remote-nya. Kalau gitu sekarang ayo kita colokin ke arus listrik 220 volt adaptornya. Tuh nyala ya, biru. Sekarang aku colokin adaptornya ke sini. Tuh. Kedip-kedip ya. Bip 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 gitu deh. Ini kita on-kan dulu. Monitornya terus kita coba hidupkan. Tuh. Nggak mau. Rusak ini karena salah adaptor. Sebelumnya dicolokin adaptor 12 volt. Kayak ginilah jadinya. Rusak. Ini rusak gara-gara dicolokin adaptor 12 volt. Akhirnya nggak bisa dipakai deh. Rusak. Akibat kelalaian pengguna ini. Kalau gini sih udah game over. Soalnya dikasih 5 volt pun tegangannya IC-nya panas banget. Pendinginnya padahal sebesar ini. Nih nggak ngaruh sama sekali tuh. Tuh, remote-nya masih bagus. Nggak ngaruh sama sekali dipencet apa-apa. Ya udah game over lah, selesai. Kita sudahi perbaikannya. Karena ini nggak bisa diperbaiki, IC ini mana ada dijual. Kalau adapter bisa kita beli di toko-toko komponen banyak. Tapi kalau IC dan komponen SMD yang ada di sini nih nggak ada dijual. Kalau Elco 16 volt 100 mikrofarad SMD ini ada. Kabel HDMI juga ada dijual. Jadi kayak gitu proses perbaikan dari set-top box ini. Meskipun endingnya nggak berhasil, tapi minimal seperti itulah cara memperbaikinya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Gak bisa deh. Mau gimana lagi?